Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bahas mengenai salah satu hal yang sangat banyak dipertanyakan dan sangat banyak diminta untuk dibahas ya, yaitu yang berkaitan dengan analisis data hasil penelitian khusus dalam bidang pendidikan. Dalam analisis data pendidikan ini yang sangat banyak di request, diminta untuk dibuat tutorial atau videonya, yaitu yang berkaitan dengan peningkatan ya, kemudian berkaitan dengan gain, kemudian berkaitan dengan uji beda dua rata-rata atau uji beda, dan pengambilan kesimpulan atas uji tersebut. Jadi itulah tempat topik ini yang dibahas dalam satu video singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberi informasi kepada kita semua. Oke, selamat menonton dan selamat menyimak video ini sampai habis sehingga memperoleh suatu pengertian yang baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video ini dengan baik. Analisis data penelitian pendidikan ya. Untuk mudah kita pahami analisis data ini, saya langsung memberikan salah satu contoh kasus untuk dapat kita pahami ya. Karena kalau diberi teori mungkin kasus dalam pelaksanaan penelitian itu biasanya berbeda-beda pemahamannya. Ini lebih baik saya berikan satu contoh kasus real yang sering kita jumpai pada penelitian pendidikan ya. Nah, pada kesempatan ini contoh kasusnya yaitu yang berkaitan dengan penelitian pendidikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada konsep sel tumbuhan. Kemudian pertanyaan penelitian ini yang diajukan adalah apakah penerapan model pembelajaran PBL ini pada proses pembelajaran konsep sel tumbuhan dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, ini kalau kita lihat judulnya ini, masalahnya adalah masalah hasil belajar peserta didik itu nampaknya masih kurang ya, sehingga perlu diupayakan salah satu upaya bagaimana cara supaya hasil belajar peserta didik itu meningkat. Maka dipilihlah salah satu upaya itu dengan memperbaharui proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini. Nah, ini dapat terungkap pada pertanyaan penelitiannya, apakah dengan menerapkan model pembelajaran PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini kata kuncinya ada di sini sebenarnya ya, berpengaruh kemudian terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi kata kuncinya ini, dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Peningkatan, jadi meningkat. Kenapa meningkat? Nah, ini bisa kita prediksi bahwa meningkat karena akibat dari implementasi model pembelajaran PBL ini. Nah, jadi sebenarnya dalam penelitian itu dari judul kita sudah tahu arah kemana ya. Nah, tapi di sini saya hanya memberikan praktis menganalisis data. Sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa penelitian ini yang menerapkan penerapan model pembelajaran based learning ini dapat berdampak atau dapat meningkatkan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Bagaimana penelitian itu kita lakukan ya? Tentu ini penelitian eksperimental ya. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental. Pada penelitian ini boleh kita menggunakan dua desain ya. Metode penelitiannya jelas eksperimental. Kemudian desainnya ada, yang pertama adalah desain one group pre-test post-test. Kemudian ada yang kedua adalah desain pre-test post-test control group. Sebenarnya masih banyak desain penelitian lainnya ya. Cuma tidak dibahas di sini, nanti pada kesempatan lain kita bahas. Nah, kalau kita menggunakan desain ini, metode penelitian eksperimen desain one group pre-test post-test, maka penelitian ini pertama adalah harus diberi pre-test terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan. Ya, perlakuan di sini nanti yaitu proses pembelajaran
dengan model PBL. Nah, sebelum diberi perlakuan, diberi pretest. Pretest ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat kemampuan awal siswa. Nah, ini wajib ya. Kalau kita tidak mengetahui kemampuan awal siswa, tadi materinya di konsep sel ya. Jadi kita harus mengukur dulu ya kemampuan awal apa yang sudah diketahui tentang sel oleh peserta didik sebelum kita beri perlakuan. Nah, itu sebagai acuan kita, titik awal kita berpijak supaya kita dapat lihat ada pengaruh atau tidak. Nah, setelah kita melakukan pretest, pretest ini bisa menggunakan alat ujinya atau alat penjaring datanya. Biasanya digunakan objective test ya, jenis pilihan ganda boleh, essay boleh. Tapi yang banyak digunakan adalah objective test jenis pilihan ganda atau multiple choice. Setelah itu diberi perlakuan, diberi perlakuan yaitu kita mengajar materi sel itu dengan model PBL. Setelah kita mengajar sampai habis materi, maka di akhir proses pembelajaran itu nanti diberi post test. Post test ini tujuan adalah untuk mengukur kemampuan akhir siswa setelah proses pembelajaran, atau dengan kata lain mengukur kemampuan sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang sedang dia belajar akibat dari perlakuan pembelajaran dengan menggunakan PBL ya. Kemudian baru kita bandingkan kemampuan akhir dibandingkan dengan kemampuan awal. Nah, itu tugas kita dalam desain penelitian ini. Jadi kalau menggunakan one group pre-test post-test, itu nanti yang dibandingkan adalah kemampuan awal dengan kemampuan akhir. Kalau kemampuan awal dengan kemampuan akhir itu berbeda, maka perlakuan yang diberikan itu berarti ada pengaruhnya ya, ada pengaruh terhadap kemampuan akhir. Ini kalau kita menggunakan desain ini. Desain yang kedua yaitu pre-test post-test control group. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya. Yaitu dalam desain ini yang pertama kita harus punya sampel ya. Nah, di sini juga punya sampel ya. Cuma kalau di sini sampelnya tak terbatas. Misalnya kita punya 5 kelas, boleh kita gunakan kelima kelas sebagai sampel penelitian kita ya. Kelima kelas kita beri pretest, kelima kelas kita mengajar, dan kelima kelas paralel itu bisa kita beri post test. Saya ulang. Nah, ini kalau ini tidak terbatas ya sampelnya, objek penelitian kita. Yang pertama, misalnya pretest ini bisa kita menggunakan sampel itu kalau ada di sekolah ada 5 kelas paralel atau 4 kelas paralel, semuanya bisa kita gunakan dan diberi pretest semuanya. Kemudian kita mengajar semuanya, kelima kelas mengajar dengan PBL. Kemudian kita beri post test dengan kelima kelas atau 4 kelas yang kita mengajar tadi. Nah, ini kalau desain ini. Tapi kalau ada yang desain seperti ini, kita ada kelompok ya. Jadi kita harus memiliki kelompok pembanding namanya. Nah, kelompok pembanding atau biasa disebut dengan kelas kontrol ya. Dalam penelitian eksperimental disebut kelas kontrol. Kalau ini kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu artinya yang diberi perlakuan. Nah, kalau dalam hal ini berarti menggunakan proses pembelajaran PBL. Nah, sedangkan yang kelas ini yang tidak menggunakan proses pembelajaran PBL, biasanya disebut dengan proses pembelajaran konvensional. Konvensional artinya yang biasa dilakukan oleh yang bisa diikuti oleh siswa tersebut di kelasnya, kebiasaan sehari-hari. Bagaimana proses pembelajaran sehari-hari itu disebut dengan konvensional. Sedangkan ini kita memberi proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL untuk kelas eksperimen. Nah, dalam desain ini sampelnya kita harus dibatasi ya, harus dipilih. Dipilihnya sampelnya secara acak. Bagaimana acak? Ya, di random. Jadi kita minimal kalau ada 2 kelas butuh 60 siswa. Jadi 30 siswa di kelas eksperimen dan 30 siswa di kelas kontrol. Nah, itu syaratnya ya. Jadi harus
mencapai minimal 30 peserta didik. Untuk masing-masing peserta didik, masing-masing kelas harus ada 30 orang. Jadi kita butuh peserta didik atau subjek atau objek penelitiannya itu 60 orang siswa atau peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Memilih secara acak ya. Cara acak bagaimana? Di random. Jadi siswanya yang di random ke dalam kelas eksperimen 30, ke dalam kelas kontrol 30. Ada lagi satu penelitian, kalau sulit di random ya, kalau sulit di random siswa, boleh kita melakukan random terhadap lokal. Nah, misalnya berlaku untuk sekolah yang jumlah lokalnya banyak. Misalnya kelas 21 sampai kelas 27 misalnya ya, itu kita pilih nanti. Syaratnya harus di random kelas. Nah, jadi namanya sampel harus diambil secara acak kalau menggunakan desain pretest post-test group, control group. Ada yang tanya, bagaimana Pak kalau sampelnya tidak diacak, diambil secara purposif misalnya? Purposif atau diambil menurut pertimbangan-pertimbangan ya? Boleh juga, tapi bukan desain ini namanya ya. Namanya desain kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen itu sampelnya tidak diacak. Nah, nanti kuasi eksperimen mungkin dibahas di video selanjutnya ya, di topik lain lah. Nah, jadi kalau sampelnya tidak diacak ya, sampel ini tidak dilakukan secara proses acak tetapi diambil secara dengan pertimbangan tertentu, maka desain penelitian harus ganti. Jangan menggunakan pretest post-test control group tapi menggunakan kuasi eksperimen. Nah, kalau kuasi eksperimen nanti juga tidak perlu mencari normalitas dan seterusnya, dan karena analisis datanya nanti dengan ANCOVA ya, analisis kovarian. Nah, tapi kalau kita menggunakan desain penelitian ini, maka yang harus dilakukan yaitu setelah kita bagi siswa ke dalam dua kelompok, maka siswa atau peserta didik yang dibagi ke dalam dua kelompok ini harus memiliki kriteria yang sama. Minimal apa? Satu kriteria yang diminta, yaitu pretest ya. Jadi pretest untuk hasil pretest untuk kelas eksperimen dengan hasil pretest dengan kelas kontrol harus tidak berbeda nyata. Itu wajibnya. Ya. Bagaimana kita buktikan? Ya, kita buktikan dengan uji beda dua rata-rata. Biasanya dalam desain ini digunakan uji T atau uji non parametrik. Ya, seperti itu. Ini wajib tidak berbeda nyata. Kenapa? Ya, ini karena dua kelas yang berbeda, kemudian diperlakukan juga dengan berbeda, dengan harapan hasilnya itu mungkin betul-betul dampak dari perlakuan ini nanti akan berbeda. Tetapi kalau misalnya dari pretest antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak berbeda nyata, sudah berbeda nyata, maka hasilnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena faktor perlakuan yang diberikan ya. Jadi ini wajib dianalisis data kemampuan awal harus tidak berbeda nyata. Saya ulangi, pretest ini antara kedua kelas tidak berbeda nyata secara statistik. Nah, kalau kita analogikan ini kalau orang berenang ya, ini kedua-duanya orang berenang masuk kolam renang. Jadi start awalnya itu harus sama. Nah, tapi start akhir belum tentu ya, belum tentu. Start akhir belum tentu. Nah, itu syaratnya. Nah, ini kalau kita menggunakan desain ini. Oke. Nah, karena penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan. Nah, kalau yang di desain yang pertama ini adalah yang dibandingkan ada apa? Ada tanya. Yang dibandingkan kemampuan awal dengan kemampuan akhir. Itu yang dibandingkan. Jadi skor pretest dibandingkan dengan skor post-test. Kemudian kita uji ya, dengan uji beda dua rata-rata. Kalau desain penelitian ini yang dibandingkan apa? Kemampuan awal antara kelas eksperimen dengan kemampuan awal dengan kelas kontrol. Jadi kemampuan ini yang kita bandingkan. Bagaimana kita bandingkan? Harus diuji dengan uji statistik. Nah, juga yang dibandingkan post-test antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Ini namanya desain eksperimental yang datanya itu yang dibandingkan. Nah, kalau ditanya apa yang dibandingkan, itulah tadi ya. Nah, parameter yang diukur tadi di desain sudah
kita bahas, yaitu kemampuan awal peserta didik tentang konsep sel, yaitu kemampuan awalnya itu sebelum diberi perlakuan. Kemudian kemampuan akhirnya setelah diberi perlakuan, ya. Kemampuan awal dijaring dengan pretest, dengan kegiatan pretest. Ingat ya, pretest itu adalah kegiatan. Dan kemampuan akhir dengan kegiatan post-test. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan awal maupun kemampuan akhir adalah objektif test tipe pilihan ganda. Ini dalam penelitian contoh ini. Nah, setelah kita memperoleh data, ya, maka data tersebut kita sajikan seperti ini. Ini karena contoh seharusnya kan tadi disebutkan sampelnya itu ada 30 kalau di kelas one group pretest post-test boleh lebih ya. Cuman ini dalam contoh ini saya hanya memberikan sampai 10 siswa saja untuk mudah dipahami. Tapi pada kenyataan dalam penelitian nggak boleh 10 ya, harus minimal 30 ya, atau 25, 30 lah yang lebih aman. Nah, sekarang kita lihat hasil pretest ya. Hasil pretest, kemudian ada diberi perlakuan, kemudian hasil post-test kepada 10 siswa ini. Ya, jadi kelas yang diteliti ini adalah satu kelas tapi 10 orang peserta didik yang terdiri dari nama Kasman, Budi, dan seterusnya. Hasil pretest mereka, hasil pretest ini yang ini ya. Si Kasman 5, si Budi 10, dan seterusnya. Jumlah rata-rata kelas pretest 13,2. Nah, kemudian diberi treatment. Treatment itu mengajar dengan model PBL. Setelah proses pembelajaran berlangsung diberi post-test. Maka skor post-test itu keempat siswa itu adalah ini. Nah, si Kasman 10, yang paling tinggi siapa ini? 20 ya. Yang paling tinggi 25. Said Adi ini. Nah, ada lagi yang tanya, Pak, soal pretest dengan post-test sama? Sama, harus sama ya. Soal sama, paling mungkin penomoran dibalik-balik. Nah, kalau misalnya nomor 1 di pretest, nanti nomor 1 di post-testnya diganti ke nomor tes lain. Tapi soalnya harus sama. Nah, lalu setelah ada data pretest post-test diapain lagi? Ya, di post-test ini yang paling penting kita lihat yang paling tinggi adalah 25 maksimum ya. Maksimum. Kalau di pretest maksimum 20. Kalau di post-test maksimum 25. Nah, setelah ini mau diapain lagi? Ya, baru kita cari data ini, kita olah ya. Kita olah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan akibat perlakuan ini. Nah, treatment. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL ini, sejauh mana meningkat hasil belajar siswa. Jadi meningkatnya bagaimana kita cari? Kemampuan akhir atau skor post-test dikurangi skor pretest, kemampuan awal. Kemampuan akhir setelah proses pembelajaran dikurangi dengan kemampuan awal bawaannya sebelum diberi perlakuan. Nah, jadi kita kurang ya. Post-test 10 dikurang 5 jadi 5. Nah, jadi ini kebetulan ini sengaja saya buat data seperti ini ya. Ini datanya data cuplikan dari hasil penelitian orang, sebahagian diambil. Kebetulan selisih antara pretest dengan post-test inilah yang meningkat, namanya gain. Ya. Nah, berarti si Kasman meningkat 5 poin, si Budi 5 poin, semua 5 poin meningkat. Kenapa meningkat? Nah, ini akibat dari treatment perlakuan ini. Nah, sekarang ini menjadi masalah ini. Jadi masalah. Peningkatannya semua siswa itu sama. Jadi kalau ditanya orang, Pak, ini meningkatnya semua ke 10 siswa sama. Apakah sama pinter? Ya, kalau kita lihat dari segi meningkat, itu pinternya sama. Karena meningkat 55. Ya. Nah, kalau misalnya ibaratnya kita ambil contoh, si Kasman ini kemampuan awalnya 5. Berarti selama proses belajar meningkat 5 poin jadi 10. Nah, kemudian si Budi 10 bawaannya, meningkatnya 5 juga jadi 15. Nah, beda si Kasman dengan si Budi di mana? Di modal awalnya, di pengetahuan awalnya ya. Nah, jadi pengetahuan awalnya ini 5, meningkat menjadi 10. Jadi meningkatnya ini tetap 5 dan seterusnya. Nah, jadi karena ini memiliki peningkatan yang sama, namanya gain ya, gain.
bahasa lain gen itu adalah skor post test dikurang dengan skor pretest setiap siswa atau setiap peserta didik. Nah, maka akibat kasus seperti ini, maka lahirlah namanya normalisasi gen. Jadi gen ini peningkatan. Nah, kemudian lahir konsep rumus normalisasi gen ini harus dinormalkan kembali. Namanya normalisasi gen, sering disingkat dengan N-gen. N-gen ini sudah banyak perkembangan artikelnya, sudah banyak ya. Tapi yang paling terakhir keluar artikel itu N-gen itu yang di artikel Mither yang dipopulerkan dan ditulis oleh Mither tahun 2002, udah lama juga ini. Nah, rumusnya seperti ini, rumus aslinya ya. Formulanya N-gen sama dengan skor post test dengan kurang skor pretest dibagi dengan skor maksimum possible dan dikurangi dengan pretest skor. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, kalau kita cari gimana carinya? Ya, seperti ini. Misalnya kita cari untuk si Kasman ini ya. Nah, skor post testnya berapa? 10. Kemudian di sini pretestnya 5. Berarti 10 kurang 5 sudah 5. Dibagi 25 ini maksimum possible score. Maksimum possible score itu adalah skor tertinggi di post test. Nah, ini yang maksimum. Ini kita ambil yang 25. Nah, bukan 100 ya. Yang tertinggi di sini berarti yang maksimum itu 25. Si Said Adi. Nah, kita taruh 25. Di sini 5 tadi, 25 kurang pretest. Pretestnya berapa dia? 5. Berarti 25 kurang 5 20. Kemudian 5/20 dikali 100%, maka dapat N-gen-nya adalah 25. Nah, seperti itu. Saya ulang ya. Nah, post testnya 10 kurang 5 berarti 5. Di sini 25 kurang pretest 5 20 berarti 5/20 ya. 5/20 kali 100%. Nah, seperti itu. Oke, ya selanjutnya. Dan untuk si Budi, si Andi dan semua kita cari seperti itu. Ya, setelah kita cari N-gen atau gen ternormalisasi ini, normalisasi gen ini, maka kita peroleh angka baru. Nah, sekarang kita lihatlah. Berarti ada skor 100. 100 ini memang sini pinter si Adi ini. Pretest saja dia sudah 20 ya. Cuma meningkatnya cuma yang sedikit 5. Nah, jadi data ini disebut data normalisasi gen inilah yang digunakan sebagai data yang menyatakan bahwa peningkatan. Nah, jadi begitu. Jadi si Kasman meningkat 25 seperti itu. Yang ini data yang kita gunakan seperti ini. Jadi bukan yang ini lagi ya. Jadi N-gen ini seperti ini. Ini jangan salah N-gen ini. Yang dimaksud dengan maksimum possible score itu adalah post test yang paling tinggi dalam kelas ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk desain ini. Sedangkan untuk desain yang ini, pretest post test control group, itu desain ini. Nah, ini datanya seperti ini ya. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Jadi ada dua kelas yang kita bandingkan tadi. Seperti di awal saya kemukakan, ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol dibandingkan. Yang dibandingkan apa? Pretest antara kelas A dengan kelas B atau kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dan post test antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. Datanya seperti ini ya. Nah, si Ani, si Dadu, pretestnya sekian, post testnya sekian, gen sekian, normalisasi gen sekian. Ini untuk kelas eksperimen. Berapa maksimum post testnya? 35. Berapa maksimum N-gen-nya? 100. Nah, seperti itu. Yang paling tinggi 100 di Dido ya.
Untuk kelas kontrol sama. Kelas kontrol ini pretestnya, ini posttestnya, ini gainnya, ya. Kemudian ini normalisasi gain. Maksimum posttest 25. Ini juga 100, ya. Kalau maksimum posttest beda, tapi kalau maksimum gain tetap 100 karena dihitung gain itu dalam kelas ini. Nah, formula perhitungannya bagaimana? Sama masing-masing dihitung. Kelas eksperimen dihitung gain sendiri pakai ini. Yang diganti hanya ini, 35. Kenapa? Untuk kelas eksperimen paling tinggi posttestnya 35. Untuk kelas kontrol paling tinggi posttestnya 25. Ini untuk kelas kontrol, ini untuk kelas eksperimen, formula sama. Nah, tapi NG-nya beda ya, beda. Misalnya kita lihat si Anu 50, 60, rata-rata kita lihat. Rata-rata NG di kelas eksperimen 72. Nah, tapi rata-rata NG di kelas kontrol 51. Ini yang jadi patokan kita nanti. Nah, sekarang kita tanya. Tadi sudah disebutkan bahwa NG ini adalah peningkatan. Peningkatan hasil belajar akibat dari perlakuan ini antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol apakah sama? Di mana kita lihat? Ya di NG-nya. Karena NG-nya banyak, kita lihat rata-ratanya. Rata-rata NG kelas eksperimen 72. Rata-rata NG kelas kontrol 51. Jadi secara angka kelihatannya bahwa peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kelas kontrol lebih baik, lebih tinggi peningkatan hasil belajar kelas eksperimen. Nah, jadi sepintas ini kita sudah tahu bahwa kenapa kelas eksperimen ini meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol akibat dari perlakuan ini. Ini kita sudah terjawab secara angka ya, tapi belum bisa kita ambil kesimpulan. Kenapa belum bisa diambil kesimpulan? Ini kan sudah berbeda, Pak. Nah, misalnya ya, ini rata-rata 72, ini 51. Iya, secara statistik angkanya sudah beda, tapi kita belum bisa mengambil keputusan atau kesimpulan. Kesimpulannya hanya memberi gambaran bahwa peningkatan antara kelas eksperimen kelas kontrol ini nampaknya secara angka ini berbeda. Lebih baik ini karena ini lebih banyak. Nah, jadi kita bisa memprediksi kenapa ini meningkat lebih tinggi akibat dari perlakuan yang diberikan. Berarti PBL itu ampuh dalam penerapan PBL dalam proses pembelajaran, ampuh dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan model PBL. Jadi begitu bacanya. Selanjutnya, nah ini rumus tadi ya, formula perhitungan normalisasi gain. Sekali lagi ya, formula perhitungan normalisasi gain, tapi sering disebut N-gain saja. Nah, ini 100 dan seterusnya. Kalau mau cari artikelnya yang ini ya, Mither. Cuman di Mither tidak diberi angka 100, dia hanya ini aja ya. Cuman kalau nggak dikali 100 nanti angka N-gainnya itu ringnya antara 0 sampai 10. Jadi seperti zaman dulu ya, kontennya 10, 9. Kalau sekarang kan ring penilaian digunakan angka 0 sampai 100, maka wajib dikali 100. Nah, Mither ini menggunakan ring penilaian antara 0 sampai 10. Artikelnya ini ya. Nanti silakan cari di internet, di website dengan download Mither 2002. Mungkin banyak terbuka ini ya. Open source. Nah, sekarang kita lakukan analisis hasil uji beda dua rata-rata ya. Nah, sering yang jadi kasus sekarang, kamu dengan apa analisis data? Uji T. Kenapa tiba-tiba langsung uji T? Nah, ini jadi persoalan juga ya. Padahal uji beda itu tidak mesti uji T ya, tidak mesti uji T. Karena uji T itu ada syaratnya. Dengan apa kamu uji analisis data? Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji T. Itu salah. Ya. Uji T itu alat uji. Yang diuji apa? Alat uji itu. Beda dua rata-rata. Ingat namanya ini. Hasil analisis data uji beda dua rata-rata. Alat uji yang digunakan adalah bisa uji T, bisa uji non parametrik. Nah, itu yang harus diingat. Ya, saya ulang.
Analisis beda dua rata-rata itu adalah analisis beda dua rata-rata. Alat ujinya yang digunakan adalah uji T apabila memenuhi syarat atau dengan uji non parametrik. Nah, itu yang harus kita ingat. Di sini ada kata kunci uji beda dua rata-rata, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke belakang supaya jelas. Mana dua rata-rata yang saya bilang tadi? Nah, ini rata-rata N-gen kelas eksperimen dengan rata-rata N-gen kelas kontrol. Ini rata-rata. Ada berapa rata-rata di sini? Ada dua. Rata-rata N-gen kelas eksperimen dan rata-rata N-gen kelas kontrol. Kalau kita menggunakan data N-gen, ya. Kalau kita menggunakan data pretest berarti rata-rata pretest kelas eksperimen dengan rata-rata pretest kelas kontrol. Sama-sama. Tergantung data apa yang rata-rata apa yang ingin kita uji. Atau mau kita uji post test antara rata-rata post test kelas eksperimen dengan post test kelas kontrol. Yang penting kita akan membandingkan dua rata-rata. Ingat, nah, kalau eksperimen ini, kalau begini membandingkan dua rata-rata, ada dua kelas seperti yang berbeda seperti ini, maka digunakanlah uji beda dua rata-rata. Uji beda dua rata-rata. Yang ini independent sample t-test. Itu kalau menggunakan desain pretest post-test control group. Tapi kalau kita menggunakan one group pretest post-test, maka alat uji yang digunakan one sample t-test. Ya, itu harus ingat ya. Nah, sekarang kita bacalah tadi data rata-rata pretest dan N-gen. Jadi ini yang dibandingkan, karena ini one group pretest post-test, maka yang dibandingkan adalah kemampuan awal dengan peningkatan. N-gen ini peningkatan ya, tadi sudah kita bahas di belakang, tidak perlu kita ulang lagi di sini. N-gen itu peningkatan. Kemudian yang dibandingkan kalau hanya satu kelas apa? Dengan kemampuan awal. Jadi peningkatan dengan kemampuan awal yang kita bandingkan. Sebelum kita menggunakan uji beda dengan uji T, maka lebih dahulu data-data ini diuji normalitasnya. Misalnya nih, pretest ini ya, apakah distribusi datanya normal? Nah, ini kalau untuk menguji normalitas pakai uji C kuadrat. Nah, syaratnya jika E kuadrat hasil perhitungan lebih kecil dari E kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Tapi jika sebaliknya E kuadrat hitung lebih besar sama dengan E kuadrat tabel, maka distribusi data tidak normal. Apa ini maksud distribusi data normal? Nah, itu nanti silakan pelajari di statistik ya. Di statistik itu bagaimana kurva distribusi normal. Langkah selanjutnya yang harus kita uji ya. Jadi yang mana kita uji ini Bapak? Yang kita uji ini adalah distribusi normalitas pretest dan normalitas N-gen. Itu dua-dua harus kita uji. Nah, langkah selanjutnya yaitu menguji homogenitas. Apa itu homogenitas? Variansi. Variansi apa? Variansi antara skor pretest dengan N-gen. Nah, kalau ini misalnya homogen dan seterusnya, maka yang digunakan one sample t-test. Ya. Nah, setelah itu hasil ujinya berarti uji beda nyata. Bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak berbeda nyata. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, berbeda nyata. Nah, tetapi kalau ini tidak homogen atau tidak berdistribusi normal, maka data tersebut tidak bisa diuji dengan uji T, tetapi harus diuji dengan uji non parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Bagaimana uji Wilcoxon? Nanti dibahas di materi selanjutnya. Nah, ini contohnya hasilnya seperti inilah kira-kira. Jadi rata-rata pretest 13, rata-rata N-gen 51 ini. Jadi uji normalitasnya yaitu X hitung 6,90 lebih kecil dari X tabel 11. Berarti data berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal. Kemudian ini juga homogen ya, F hitung lebih kecil dengan F tabel. Jadi uji homogenitas itu dengan uji F. Nah, ini yang dalam buku statistik ya, dengan uji statistik.
maka yang digunakan sampel t-test. Hasil perhitungan uji T hitung lebih besar atau sama dengan, jadi T hitungnya 2,04 dan T tabel itu dilihat di tabel T yaitu 1,65 berbeda nyata. Nah, kalau sudah ada hasil ini baru kita bisa mengambil kesimpulan. Berbeda nyata antara kemampuan awal pretest yang ini dengan peningkatan hasil belajar yang ini. Nah, itu hasil uji ini. Berbeda nyata kan? Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan perlakuan yang diberikan dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, jadi ini jadi persoalan juga. Ini uji T, uji beda. Kenapa kesimpulan berpengaruh? Nah, jadi untuk mengambil kesimpulan berpengaruh ini harus melalui tahap ini, harus kita uji ya. Nah, kita uji. Setelah kita uji, oh ini berbeda nyata antara pretest dengan NGen. Nah, itu kalau sudah berbeda nyata baru kita bisa simpulkan bahwa efek perlakuan yang diberikan tadi, yaitu penerapan pembelajaran PBL, berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Ya, jadi antara kemampuan awal dengan peningkatan ini berpengaruh. Akibat apa? Akibat dari perlakuan yang diberikan. Nah, ini kalau untuk one group pretest protest ya, satu kelas. Nah, bagaimana dengan yang kelas desain pretest post-test control group? Nah, ini sama saja. Cuma yang dibandingkan tadi di awal sudah dijelaskan. Yang dibandingkan adalah skor NGen kalau mau lihat peningkatan. Jadi peningkatan skor NGen kelas eksperimen 72. Ini maknanya peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 72. Sedangkan peningkatan hasil belajar kelas kontrol 51. Nah, ini bacanya seperti itu ya, karena kita menggunakan data NGen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peningkatan kelas eksperimen 72 dengan 51 itu berbeda nyata? Nah, secara angka memang berbeda, ini 72, ini 51, tapi tidak bisa kita mengambil keputusan kalau belum diuji. Nah, sekarang kita uji dulu. Apa kita uji? Uji beda dua rata-rata. Jadi peningkatan kelas eksperimen, rata-rata peningkatan kelas eksperimen diuji dengan rata-rata peningkatan kelas kontrol. Dengan apa kita uji? Nah, diujinya dengan independent sample t-test. Beda dengan yang one group ya. Kalau tadi one sample t-test. Kalau ini independent sample t-test. Kenapa independent? Antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu objek penelitiannya beda ya. Bukan objek penelitiannya beda, pisah begitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan alat uji independent sample t-test, maka wajib terlebih dahulu apakah data kelas eksperimen ini berdistribusi normal, diuji dengan uji psikoarta tadi. Apakah data kelas kontrol ini rata-rata NGen kelas kontrol berdistribusi normal, uji lagi distribusi normal. Jadi di sini distribusi normal ada dua juga ya, tapi antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu uji homogenitas ya, uji normalitas. Nah, uji normalitas itu antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol masing-masing. Ini diuji, ini diuji. Nah, selanjutnya homogenitas. Jadi kita uji variansi antara kelas eksperimen ini, data kelas eksperimen dengan variansi data kelas kontrol. Nah, itu ya. Kita uji. Dengan apa? Uji F. Kalau normalitas itu masing-masing kelas, kalau homogenitas itu antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, kalau ini normal, kelas ini datanya kelas eksperimen datanya berdistribusi normal, kelas kontrol berdistribusi normal, kemudian memiliki variansi yang sama yaitu homogen, baru alat uji independent t-test dapat kita gunakan, kemudian lalu kita uji T. Nah, lalu kalau tidak normal salah satu gimana Pak? Nah, ataupun ini normal variansi tidak homogen gimana? Tidak bisa kita gunakan uji T. Karena syarat uji T itu datanya kedua kelas harus berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama antara kedua kelas tersebut. Nah, kalau salah satunya tidak normal atau ini normal atau ini tidak homogen, maka kita harus menguji uji non parametrik.
yaitu namanya uji Mann-Whitney. Kalau tadi di one group pretest post-test, uji Wilcoxon. Nah, itu beda-beda ya. Jangan nanti uji non-parametrik, uji Mann-Whitney semua. Karena uji Mann-Whitney itu dikhususkan untuk desain penelitian pretest post-test control group, yaitu ada kelas yang dipisah. Sedangkan uji Wilcoxon tadi itu one group pretest, itu alat ujinya khusus gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan nanti semuanya uji T ya. Analisis kita uji T. Uji T ini ada syaratnya. Karena kalau tidak ada syarat, tidak ada uji T, ada uji Mann-Whitney. Apakah semua data harus uji Mann-Whitney? Kalau non parametrik tidak, ada uji Wilcoxon macam-macam baginya. Itu ada syaratnya. Nah, ini contoh hasil uji seperti ini. Ya. Ini contoh saja ini. Rata-rata N-gen 72, kelas eksperimen, peningkatannya kelas kontrol 51. Hasil uji normalitas ini normal karena E kuadrat hitung lebih kecil dari E kuadrat tabel yang ini. Dan kelas kontrol juga sama, berdistribusi normal, dan keduanya memiliki variansi yang sama, maka diputuskan alat uji yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Hasil ujinya T hitung 3,24 lebih besar dari T tabel 1,75, maka berbeda nyata. Apanya yang berbeda nyata? Peningkatan, atau bahasa lain, berbeda nyata N-gen antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Ya. Atau bahasa lain kita bilang terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Jadi angka ini bisa kita baca, terdapat perbedaan N-gen antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau dibalik angka itu terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dengan peningkatan hasil belajar kelas kontrol akibat perlakuan itu. Nah, itulah yang disebut dengan uji beda dua rata-rata. Jangan salah dipahami ya, uji beda dua rata seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan skor N-gen, berarti ini bisa kita bilang terdapat perbedaan peningkatan. Tapi kalau ini kita menggunakan skor post-test bagaimana? Kalau kita menggunakan skor post-test di sini terdapat perbedaan skor post-test. Nah, tidak bisa kita bilang peningkatan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kalau ini kita gunakan skor pretest, terdapat perbedaan kemampuan awal siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, itu kalau kita menggunakan data pretest, ya. Nah, jadi tabel ini banyak makna ini. Jadi jangan salah dibaca. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak diulang lagi. Nanti kalau dalam video ini, nanti kalau tidak mengerti, tolong diulang ke belakang ya, diulang ke belakang untuk dipahami. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan dan kesimpulan. Kalau desain one group pretest post-test, tadi kita ulang sedikit. Pertanyaan penelitiannya adalah begini: apakah penerapan model pembelajaran problem based learning pada proses pembelajaran konsep sel tumbuhan dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik? Jadi ini kalau kita sudah bunyi seperti ini, sekali lagi saya ulang, peningkatan hasil belajar berarti wajib dicari selisih ya, selisih antara post-test dengan pre-test gen, dan gen itu harus dinormalisasi, namanya N-gen. Nah, itu datanya. Keputusan berbeda nyata antara kemampuan awal pre-test dengan peningkatan hasil belajar tadi ya, untuk yang one group pretest post-test. Ini keputusannya. Apa yang berbeda nyata? Hasil uji rata-ratanya antara kemampuan awal pretest dengan peningkatan hasil belajar N-gen itu berbeda nyata hasil uji T tadi, one sample T test. Nah, kalau ini sudah berbeda nyata, maka baru sampai ke kesimpulan. Penerapan model pembelajaran problem based learning pada proses pembelajaran konsep sel tumbuhan dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi begitu. Jadi ya kita uji adalah beda dua rata pretest dengan N-gen. Kalau itu berbeda, berarti kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan tersebut diyakini itu hasil dari pengaruh perlakuan yang diberikan. Nah, sehingga kalau sudah kesimpulan seperti ini, maka pertanyaan penelitian kita sudah terjawab. Kalau penelitian kita sudah terjawab, maka penelitian selesai. Seperti itu ya. Ini ingat,
untuk one group pretest post-test. Nah, selanjutnya untuk desain pretest post-test control group ya. Penelitian sama tadi, cuma yang beda adalah keputusan ya. Keputusan hasil uji beda dua rata-rata tadi berbeda nyata endgame antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, itu yang tadi. Jadi kalau endgame berbeda nyata berarti atau terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Jadi ada dua bahasa yang kita bisa pakai ya. Nah, kalau sudah yakin hasil keputusan seperti ini, baru kesimpulan dapat kita ambil. Sama kesimpulannya. Penerapan model pembelajaran PBL pada proses pembelajaran konsep sel tumbuhan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar peserta didik. Jadi yang beda di mana Pak? Kesimpulan kok sama? Ya kesimpulannya sama. Yang bedanya adalah proses dalam pembuktian ya. Pembuktiannya proses. Kalau ini adalah yang dibandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, sedangkan pada one group pretest post-test yang dibandingkan kemampuan awal dan kemampuan akhir. Kemudian desain penelitian yang digunakan sama, tapi sasaran akhirnya adalah sama. Sasaran akhirnya sama, yaitu kuncinya PBL ini berpengaruh nggak terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, seperti itu. Ini konsep-konsep yang kita gunakan di dalam penelitian pendidikan. Ini sering ditanya, ini kamu kan mencari uji beda, uji T, macam-macam. Kok kesimpulannya penerapannya berpengaruh? Nah, berpengaruh ini itu harus dibuktikan melalui proses statistik. Kalau proses statistik itu, kalau desain kita menggunakan desain penelitian yang di dalamnya adalah membandingkan. Kalau membandingkan itu adalah harus membandingkan angka-angka. Jadi dalam pengambilan kesimpulan prosesnya seperti itu, pengambilannya adalah itu hanya pembuktian. Setelah kita membuktikan berbeda nyata, maka baru kita ambil kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya demikianlah uraian singkat yang menyangkut dengan peningkatan hasil belajar. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Kita membagikan tips atau trik atau pengertian ini sehingga persepsi yang selalu ditanyakan akan mendapat suatu penjelasan atau jawaban melalui video singkat ini. Video ini dapat Anda lihat di YouTube ya, di YouTube, kemudian di Instagram TV atau di Facebook ya. Kemudian kalau ada yang mau konsultasi, mau nanya makalahnya atau tulisannya atau memesan videonya juga boleh melalui email ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.